Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini diambil dari Mazmur pasal 19 ayat 8 bagian depan. Mazmur 19 ayat 8 bagian depan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Karena pendek, saya bacakan sekali lagi. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Judul renungan kita pagi ini adalah kesempurnaan yang menyegarkan jiwa. Saudara sekalian, Taurat Tuhan atau firman Tuhan yang sempurna itu menggunakan kata Ibrani tamim, yang berarti maha sempurna yang menyempurnakan. Jadi saudara sekalian, artinya gini, Taurat Tuhan itu maha sempurna dan dia mempunyai kekuatan untuk menyempurnakan. Firman Tuhan itu sempurna karena diinspirasikan oleh Tuhan yang maha sempurna. Ia menuliskan tentang pribadi dan karya Tuhan yang sempurna. Kesempurnaan tamim ini artinya semuanya sudah lengkap. Jadi, tamim ini menunjukkan jika kita bergaul dengan yang maha sempurna, maka hidup kita bisa disempurnakan. Semakin hari kita bergaul dengan yang maha sempurna, semakin hari kita disempurnakan di dalam hidup. Apa sih yang menggelisahkan hati kita, yang membuat kita tidak tenang dan damai, yang membuat kita ragu dan khawatir? Karena kita melihat ada banyak cacat celah yang terjadi di sekitar kita, bahkan diri kita. Saudara, Tuhan tidak mau kita tinggal dalam penderitaan seperti itu. Karena itu Tuhan kasih jalan keluar. Firman Tuhan itu maha sempurna. Jadi kalau kita bergaul dengan firman Tuhan yang maha sempurna, itu hidup kita akan diperbaiki, disempurnakan dari waktu ke waktu. Sekali lagi saudara, jika kita bergaul dengan yang maha sempurna, maka hidup kita bisa disempurnakan. Firman Tuhan itu sempurna, memberi dampak bagi manusia melalui kata-kata yang menyegarkan jiwa. Kata menyegarkan jiwa diambil dari kata Ibrani su'ob. Kata su'ob ini lebih tepat diartikan comeback dan repair. Artinya, jika seorang bergaul dengan firman Tuhan dan coba mendengar serta menurutinya, maka hidup seseorang akan di-repair, diperbaiki oleh Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengerti firman Tuhan, tapi kita bergaul dengan firman Tuhan akan memperbaiki hidup kita. Akhirnya manusia bisa comeback kepada Tuhan, manusia bisa comeback kepada tujuannya, manusia bisa comeback kepada jalan yang memang harus ditempuhnya. Saudara, dalam hidup, jiwa manusia sering lelah karena sering melihat dan mengalami yang cacat, yang tidak sempurna. Sehingga jiwa kita dipenuhi dengan kecewa, perasaan putus asa, amarah yang tidak berkesudahan, dan sebagainya. Juga ada orang yang baik dalam hidupnya, tetapi jiwanya tetap merana karena ada sesuatu yang kosong, yang kurang di dalam hidupnya, di mana kekosongan itu hanya dapat dipenuhi dengan mendengarkan firman-Nya. Dengan mendengar dan mempelajari firman-Nya, hidup seseorang akan di-repair, akan diperbaiki, karena dibawa kembali kepada Tuhan. Saudaraku, let God's word splash your soul and be refreshed. Saudara, biarlah firman Tuhan menyirami jiwamu, menyejukkan jiwamu, dan jadilah segar. Jiwa kita seringkali kering kerontang, merana, karena kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Tuhan akan menyegarkan jiwamu. Bergaulah dengan Dia. Tuhan sanggup menyegarkan jiwamu yang kering dan merana. Jika yang sempurna itu dekat, maka Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Seorang yang hidupnya disempurnakan akan mengalami apa yang namanya jiwa yang segar. Saudara, kalau kita tahu kelemahan kita, lalu kita melihat proses bagaimana kelemahan kita dapat diatasi satu demi satu, kita merasakan kelegaan. Itu yang dimaksudkan. Bahkan lebih daripada itu, kita lebih segar. Dulu,
Waktu SMA, seringkali saya tuh ranking 2 dari belakang. Malu, saudara. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Bukan karena saya bodoh atau kurang pintar, tapi saya memang seringkali malas, tidak mau belajar. Fokus saya kepada hal-hal yang lain. Satu kali saya bertobat, diajarin anak Tuhan harus tanggung jawab untuk belajar. Dan saya belajar. Ketika belajar, nilai saya makin lama makin baik. Nilai saya makin lama makin diperbaiki, dan itu mendatangkan sukacita. Demikianlah hidup kita, saudara. Hidup yang makin lama makin diperbaiki, makin lama makin sempurna, akan mendatangkan kelegaan, sukacita. Itu akan membuat kita segar. Jiwa itu ibarat ladang yang harus disirami oleh tetesan nasihat dan arahan, sehingga tidak gersang dan tandus. Betapa merananya jiwa yang gersang, karena tidak mampu merasakan kebahagiaan dan arti kehidupan yang sejati. Firman-Nya akan segarkan jiwamu, dan jiwamu akan tenang. Jiwa yang tenang dan segar, inilah yang bisa membuat kita melihat sesuatu yang lebih jernih, sehingga keputusan yang kita ambil akan mempunyai dampak yang baik dan berguna. Coba saudara, setiap pagi kalau kita bangun, bacalah firman-Nya sambil dengarkan musik dan sebagainya. Setelah itu, baru kita bisa minum kopi, minum teh, makan pisang goreng, sarapan, dan sebagainya. Pasti kita akan segar jasmani dan rohani. Ingat rumusannya baik-baik ya. Coba tanamkan prinsip dalam hidup kita. No Bible, no breakfast. Tidak ada firman Tuhan, maka tidak akan sarapan. Coba mulai hari ini atau mulai besok. Kita baca firman Tuhan, berdoa dulu, menyembah Tuhan, baru sarapan. Pasti engkau akan segar jasmani dan rohani. Jiwa pun mendapatkan kesegaran yang bercahaya, yang menyegarkan orang di sekitarmu. Mau saudara seperti demikian? Berani ambil komitmen no Bible, no breakfast? Salam Tamim. Kiranya firman Tuhan itu menyegarkan jiwamu. Tuhan rindu jiwamu segar. Doaku pun menyertaimu. Tuhan Yesus segarkan jiwamu. Amin.